Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta zakat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mubarakah ini kita semua masih tetap istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku para pecinta zakat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mubarakah ini kita akan lanjutkan pembahasan kajian fikih zakat. Kali ini kita akan mengkaji terkait dengan makna-makna zakat. Telah disepakati oleh para ulama bahwa zakat itu memiliki beberapa makna. Di antaranya, pertama, makna itu, zakat itu bermakna membersihkan atau mensucikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat sebagian dari harta mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Dari ayat ini sudah sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk menunaikan zakat, mengeluarkan sebahagian harta yang telah Allah karuniakan kepada kita, yang telah Allah titipkan kepada kita, untuk kita tunaikan sebagai zakat, bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta yang kita miliki. Menurut para ulama, bahwa ternyata kata membersihkan atau mensucikan di sini tidak hanya
sebatas mensucikan harta kita, bukan hanya sebatas membersihkan harta kita, tapi ada aspek-aspek lain yang perlu kita dalami terkait dengan makna membersihkan dan mensucikan ini. Oleh karena itu, ada paling tidak dua pertanyaan yang muncul. Yang pertama yaitu zakat membersihkan dari apa? Yang kedua, kenapa harus dibersihkan? Dua pertanyaan ini tentu perlu kita jawab untuk meyakinkan bahwa betul-betul apa yang difirmankan Allah tadi bisa kita rasakan dalam kehidupan ini. Bahkan efeknya bukan hanya kehidupan dunia, tapi insya Allah akan berdampak pada kehidupan kelak di akhirat nanti. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta zakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat membersihkan dari apa? Ternyata kalau kita merujuk kepada Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat 19, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Zakat membersihkan dari apa? Allah menjawab, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Artinya, dan dalam harta mereka ada hak orang miskin, baik yang meminta maupun orang miskin yang tidak meminta. Jadi ternyata kenapa kita diperintahkan untuk menunaikan zakat, lalu zakat membersihkan dari apa? Inilah jawaban yang Allah berikan kepada kita sehingga sangat jelas bahwa ternyata harta yang kita miliki itu terlebih ketika Allah menitipkan harta yang banyak, di situ ada hak orang lain. Dalam hal ini haknya orang-orang miskin. Berarti zakat itu membersihkan hak orang lain yang ada pada diri kita. Maka wajarlah ketika orang-orang yang tidak menunaikan zakat, ancamannya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikatnya orang yang tidak menunaikan zakat itu berarti dia merampas atau dalam tanda kutip dia merampok daripada haknya, daripada hartanya orang-orang miskin itu. Misalnya di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 34 dan 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ,
Adapun orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan dia tidak menginfakkannya di jalan Allah, dia tidak menunaikan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka sampaikanlah kabar kepada mereka, berita kepada mereka, atau berita gembira kepada mereka, bi'adzabin alim, bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi sungguh berat siksaan bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya. Lalu pada ayat 35 surah At-Taubah, Allah melanjutkan, yauma yuhma 'alaiha fi dari jahannam. Di hari kiamat nanti, harta yang dimiliki yang belum atau tidak dikeluarkan zakatnya, yuhma, itu dipanaskan di api neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum, setelah panas lalu disetrikakan di dahi kita. Wa junubuhum, kemudian disetrikakan di lambung. Wa zuhuruhum, dan disetrikakan di punggung. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Lalu dikatakan, inilah simpananmu, harta simpananmu selama engkau hidup di dunia yang tidak dikeluarkan zakatnya. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah simpananmu itu. Rasakanlah ma kuntum taknizun, apa-apa yang kamu telah simpan di dunia yang tidak ditunaikan zakatnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku, para pecinta zakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan lagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Nabi bersabda, "Idza addaita zakata malik," apabila engkau telah menunaikan zakatmu, zakat hartamu, faqad azhabat anka syarram, maka sungguh engkau telah menghilangkan potensi keburukan pada hartamu. Subhanallah. Jadi ketika kita mampu menunaikan zakat, kita mampu mengeluarkan zakat dari harta yang Allah titipkan kepada kita, maka kejelekan-kejelekan yang ada pada harta itu Allah akan hilangkan. Allah akan. Artinya, ancaman bagi orang-orang yang tidak berzakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan kejelekan-kejelekan pada harta itu, dan ketika kita menggunakannya, maka kejelekan itu akan berdampak buruk pada diri kita. Bahkan bisa berdampak buruk pada keluarga kita. Bahkan ya, bisa lebih besar efeknya dalam kehidupan kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, ma khalatatis shadaqatu ay az-zakatu malan illa afsadathu. Tiadalah zakat, tiadalah sedekah atau zakat yang belum ditunaikan zakatnya bercampur dengan harta kita yang lain, illa afsadathu, kecuali harta itu
akan merusaknya. Artinya apa? Ketika kita memiliki harta yang banyak, lalu sebagiannya diperintahkan untuk kita keluarkan sebagai zakat ini, kita tidak keluarkan. Maka yang sedikit ini, yang 2,5% ini, akan merusak seluruh harta yang kita miliki. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sekali lagi, saya ingin mengajak kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang diamanahkan oleh Allah berupa harta yang banyak, jangan lupa dikeluarkan zakatnya, jangan lupa ditunaikan zakatnya. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta zakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari fungsi zakat untuk membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain, dalam hal ini dari haknya orang-orang miskin, maka ternyata makna zakat membersihkan dan mensucikan ini diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di antaranya bahwa ternyata dengan menunaikan zakat, dari makna zakat ini sebagai pembersih dan pensuci, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjamin bahwasanya orang-orang yang menunaikan zakatnya ya akan dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Artinya zakat itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita sebagaimana api dapat menghapus atau dapat memadamkan, sebagaimana air dapat menghapus atau memadamkan api. Hadis ini sudah sangat jelas bahwasanya zakat yang kita tunaikan bisa juga menjadi penggugur dosa-dosa kita. Selanjutnya, makna membersihkan dan mensucikan yang diperluas oleh para ulama ternyata juga bisa dimaknai bahwa zakat itu dapat membersihkan akhlak kita yang hina. Ya. Dapat membersihkan dan mensucikan akhlak kita yang hina. Misalnya dengan zakat maka akan membersihkan sifat ketamakan dalam diri kita, atau sifat rakus. Kemudian yang kedua, zakat dapat membersihkan sifat kikir atau pelit dalam diri kita. Yang ketiga, zakat juga dapat membersihkan sifat sombong dalam diri kita. Kemudian yang keempat, zakat juga melalui makna membersihkan dan mensucikan ini dapat membersihkan cinta berlebihan kepada dunia. Jadi ternyata dengan menunaikan zakat melalui
fasilitas makna zakat yang membersihkan dan mensucikan ini sekali lagi ditegaskan oleh para ulama bahwa bukan hanya sebatas membersihkan harta kita dari hak orang-orang miskin, tapi ternyata itu berefek pada batin kita. Berefek, berdampak pada akhlak kita. Ya, dapat merubah akhlak kita yang tadinya memiliki sifat rakus tamak. Ya, dengan menunaikan zakat itu akan terkikis. Dengan menunaikan zakat, maka sifat kikir itu juga bisa terkikis. Bahkan sifat sombong, yang sering sombong dengan hartanya, ketika dia istiqomah dengan menunaikan zakat, maka kesombongannya itu akan hilang dalam dirinya. Demikian pula juga cinta berlebih-lebihan kepada dunia itu bisa diatasi ketika kita mampu menunaikan ibadah zakat. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta zakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa ternyata dengan menunaikan zakat ini akan membersihkan, akan mensucikan, akan menstabilkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena zakat ini adalah wujud akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang menunaikan zakat, itu salah satu pembuktian bahwa kita ini cinta kepada Allah. Kita ini lebih cinta kepada Allah daripada segala-galanya. Kita ini lebih cinta kepada Allah daripada dunia. Buktinya, apa yang diminta oleh Allah, sekalipun hanya sedikit, maka kita mampu memenuhi apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kewajiban berzakat ini. Selain daripada itu, dengan zakat ini juga menekankan bahwa hubungan kita sesama manusia insya Allah akan lebih baik, dan di sini juga bisa menjadi efek dari zakat itu, bahwasanya ketika seseorang berzakat, maka Allah juga akan membersihkan sifat iri hati dan dengki orang-orang yang ada di sekitar kita, yang notabene-nya tidak diberikan banyak harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat itu bukan hanya manfaat secara internal dalam diri kita, tapi ternyata juga bermanfaat secara eksternal. Bukan hanya diri kita, tetapi orang lain juga akan mendapatkan manfaatnya. Hati ini akan tenang, hati orang lain juga akan tenang. Itulah efek daripada zakat yang dimaknai dengan membersihkan dan mensucikannya. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta zakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah kajian fikih zakat yang telah saya sampaikan tadi terkait dengan makna zakat yang pertama, yaitu membersihkan dan mensucikan. Insya Allah makna zakat yang kedua kita akan jelaskan pada episode-episode selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terakhir, kami mohon kepada seluruh saudara-saudaraku untuk senantiasa mendukung channel dakwah kami ini
Muhammad Nur. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe, kemudian di like, komen, dan yang paling penting silahkan disebarluaskan, di share ke saudara-saudara kita, keluarga kita, teman kita, sehingga seluruh umat Islam memahami bahwa ternyata zakat ini besar manfaatnya untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.